Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Muda, selamat datang di podcast kami. Saya Firman Setiawan, saya dari Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Tembilahan. Senang sekali bisa menemani kalian dalam obrolan inspiratif hari ini. Bersama saya telah hadir 4 narasumber dari kelompok satu yang akan berbagi pandangan dan pengalaman seputar keterampilan digital dan keamanan bagi ASN menuju Smart ASN. Baiklah, langsung saja mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Narasumber pertama, Halo semua, perkenalkan saya Dinda Fitriana Setia, saya dari BKK kelas 2 Bengkulu. Senang bisa ikut berbagi pengalaman terkait literasi digital ASN hari ini. baik Dokter Halo, Dinda ya. Assalamualaikum. Nama saya Melia Priati dari Balai Lemkesmas Banda Aceh. Eh, Semoga diskusi kita nanti akan aplikatif dan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Baik Dokter Meli. Eh, Halo, perkenalkan saya Anissa dari BKK kelas 2 Bengkulu. Saya tertarik sekali membahas bagaimana keterampilan digital bisa mendukung pekerjaan ASN sehari-hari. Baik Dokter Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan saya Dr. Adimar Fitra. Saya Dr. Adimar Fitra, di mana saya dari Balai Kekarantinaan kelas 2 Tembilahan. Di sini saya akan mencoba berbagi tentang pentingnya keamanan digital di lingkungan kerja ASN. Wah, keren sekali ya. Sebelum masuk ke diskusi, saya mau tanya singkat. Aktivitas digital apa sih yang paling sering kalian lakukan di instansi masing-masing? Kalau di instansi saya biasanya ngirim laporan ya dok ya, bisa dari Google Drive, terus rapat dengan Zoom. Baik, Iya, dokter. sama dok. Kalau di tempat kita tuh sering Zoom juga untuk rapat, terus juga sering bikin surat di aplikasi Sri Kandi. Baik, ada lagi? Kalau di PKK Bengkulu ya sama seperti yang lain sering menggunakan aplikasi Zoom, Sinkarkes, Satu Sehat kayak gitu. Baik, dokter. Nah, sedangkan kalau di Balai Kekarantinaan kelas 2 Tembilahan, itu rata-rata semuanya udah menggunakan online, baik dari surat menyurat itu tidak ada lagi, eh, kertas-kertas tidak ada lagi, sekarang semuanya melalui Serikandi. Terus karena di Tembilahan itu ada wilke-wilke, rata-rata kami Zoom itu menggunakan rapat menggunakan Zoom gitu, jadi tidak bisa ngumpul semua dalam satu ruangan. Terus aplikasi Satu Sehat itu sering digunakan, terutama itu kalau misalnya cek kesehatan, terus untuk belajar, termasuk LMS juga digunakan. Terus untuk pelayanan vaksin itu secara menyeluruh sudah menggunakan elektronik ICV. Itu kalau dari Tembilahan. Baik, dokter. Selanjutnya itu kita masuk ke keterampilan digital ya. Kita mulai dengan keterampilan digital. Menurut kalian, kenapa keterampilan digital penting buat ASN era sekarang? Kalau menurut saya nih dok, keterampilan digital itu bukan lagi pilihan, tapi sekarang udah masuk kebutuhan. Karena seperti yang tadi sudah kita spill sedikit-sedikit ya, hampir semua pelayanan publik itu sekarang berbasis teknologi. Di instansi tadi kita sudah mulai menggunakan Sri Kandi, kemudian sistem e-office, semua kan bisa lebih cepat dan efisien. Jadi kita itu harus terbiasa dok dengan menggunakan teknologi-teknologi. Secara simpel aja sebelum bikin laporan kita menggunakan Microsoft Office atau Excel seperti itu. Kemudian kita juga harus mampu untuk mengolah dokumen, mengoperasikan itu tadi digital ya. Atau misalnya kita membuat laporan referensi kan juga dari internet sekarang. Seperti itu. Jadi Sekali ya. analisis digitalnya dikuasai untuk publik lebih optimal ya, pelayanan yang optimal. Oke, baik dokter. Menarik sekali ya. Kalau menurut dokter-dokter sekalian, contoh nyata keterampilan digital yang bermanfaat itu contohnya apa?
Contoh yang paling jelas itu dok, penggunaan aplikasi kinerja dan pelaporan keuangan yang berbasis digital ya. Dengan sistem ini, transparansi meningkat dan prosesnya itu jauh lebih cepat daripada yang sistem manual. Misalnya saya di instansi yang sekarang itu sering menggunakan aplikasi monitoring kinerja harian ya, yang biasa kita isi-isi logbook. Jadi dari sana pimpinan tuh langsung bisa tahu lihat progres pekerjaan kita tanpa harus menunggu laporan cetak dari kita seperti itu. Jadi keterampilan digital itu bukan hanya soal teknis, tapi juga bagaimana memanfaatkan untuk meningkatkan akuntabilitas. Baik, dokter, betul sekali. Kalau menurut dokter, keterampilan digital apa yang paling terasa manfaatnya? Yang menjawab, Eh, ya, kalau saya melihat kemampuan kolaborasi digital saat ini sangat krusial ya, Dok. Apalagi saat kita bekerja lintas unit atau bahkan lintas daerah. Misalnya rapat daring menggunakan Zoom atau Teams, berbagi dokumen lewat Google Drive, atau menyusun proyek bersama lewat aplikasi manajemen. Hal-hal ini membuat kita tetap bisa bekerja efektif meskipun secara fisik mungkin kita berjauhan seperti itu. Bahkan podcast ini pun adalah contoh nyata bagi kita bagaimana keterampilan digital membuat kita bisa berkolaborasi meskipun kita berjauhan. saya setuju sekali. Jadi, keterampilan digital bukan hanya sekedar bisa menggunakan komputer, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan juga transparan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua yaitu keamanan digital. Menurut dokter, apa ancaman terbesar di dunia digital bagi ASN? Baik, Dokter Firman. Nah, kalau misalnya yang perlu kita ketahui, ancaman terbesar itu ada dua. Yang pertama, kebocoran data dan serangan cyber. Nah, terus contoh paling sederhana yaitu email phishing, yaitu yang kelihatannya resmi. Padahal jebakan. Kalau ASN sampai tertipu, biasanya data pribadi, bahkan data instansi bisa bocor kemana-mana. Terus belum lagi ancaman dari malware dan pencurian identitas. Nah, kita ingat ASN sering mengakses data sensitif, baik itu data kesehatan, keuangan, maupun kependudukan. Nah, kalau nggak dijaga, biasanya dampaknya itu bisa serius, bukan hanya bagi individu, tapi juga bagi instansi maupun negara. Gitu. Ini jadi masalah serius ya. Kalau begitu, eh, ada nggak tips yang bisa dilakukan agar aman di dunia digital? Untuk tipsnya, itu yang paling sederhana adalah menggunakan password yang kuat dan berbeda-beda di setiap akun. Jadi, kalau kita punya beberapa akun, gunakanlah password yang berbeda, jangan satu password. Nah, terus, jangan pakai tanggal lahir dan kata yang mudah ditebak. Dan juga yang kedua, aktifkan autentikasi ganda, jadi walaupun passwordnya bocor, masih ada keamanan yang berikutnya. Dan yang ketiga, biasakan update aplikasi dan sistem yang sudah expired. Jadi, sebenarnya tuh kesadaran kecil kita ini tuh bisa menyelamatkan kita dari ancaman yang besar. Baik, Dokter Meli. Eh, Kalau misalnya nih ada email mencurigakan mengatasnamakan instansi, langkah apa yang bisa, langkah tepat yang bisa dilakukan untuk hal itu? Kalau menurut saya nih, langkah pertama itu jangan klik apapun justru. Karena kita harus verifikasi dulu ke jalur resmi. Kita konfirmasi ke admin IT atau pimpinan. Kalau misalnya ternyata palsu, langsung kita laporkan agar ASN lain tidak terjebak. Jadi prinsipnya itu jangan langsung percaya. Semua di dunia digital ini harus kita verifikasi dulu. Baik, Dokter Dinda, bagus banget ya. Jadi keterampilan digital tanpa keamanan digital itu sangat berbahaya ya. Jadi ASN harus bisa cerdas dalam memanfaatkan teknologi sekaligus bijak eh, melindungi datanya ya. Selanjutnya, sepertinya obrolan kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Dan dari keterampilan digital, kita belajar bahwa ASN harus bisa beradaptasi dengan teknologi untuk bekerja lebih efektif
dan melayani publik dengan lebih baik. Dari keamanan digital, kita sadar bahwa menjaga data sama pentingnya dengan menguasai teknologi. Keduanya adalah kunci menuju smart ASN. Sekarang saya minta pesan singkat dari masing-masing narasumber. Ada? Baik, Dokter Firman. Dari saya nih, mari tingkatkan literasi digital agar ASN tetap relevan di era transformasi teknologi. Kalau dari saya, gunakan teknologi secara bijak karena pelayanan publik ini adalah amanah. Ya, kalau dari saya, kolaborasi digital menjadikan ASN lebih produktif meskipun berjauhan. Nah, kalau dari saya, keamanan data adalah tanggung jawab kita semua bagi ASN. Baiklah para dokter, terima kasih. Saya selaku host sangat berterima kasih eh, atas kehadirannya juga menjadi narasumber, dan saya berterima kasih juga buat Sobat ASN yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat menjadi ASN berakhlak dan juga smart.